Ya bang, saya panggil siapa ini bang? Selamat malam, Abang Edi. Selamat malam juga. Saya panggil siapa ini bang? Nama asli aja ya, Agung. Agung ya. Itu bacanya apa itu kok mar Marmar Kolbi. marmar kolbi. Oh marmar kolbi. Agung ya silakan. Silakan. Jadi kita bicara agama, apa itu arti agama? Gini, di dalam Al-Quran tidak ada agama, di dalam Bible tidak ada agama. Agama itu bahasa Indonesia bang. Di dalam Al-Quran yang ada itu din. Din. Inilah Anda Ya, tidak Abang tahu nggak tahu. arti agama? Saya tuh nanya Abang kok. Iya, di dalam Al-Quran tidak ada agama, Bang. Yang ada itu din. Nggak tahu din kan? Ya, artinya apa itu? Din itu maksudnya jalan. Malik yaumiddin. Kalau bahasa Indonesianya agama itu apa artinya? Agama itu dari bahasa Sanskerta. Dari kata a dan gama. A itu maksudnya tidak, gama itu maksudnya kacau. Jadi agama itu tidak kacau, gitu, keteraturan gitu. Seperti itu. Berarti Begini, Anda saya mau ini tanya, pintar juga dulu ya? nih. Anda ini Muslim, Bang? Muslim. Muslim. Gini, Anda menjadi orang Islam itu pasti karena Anda tidak tahu ajaran agama Islam itu apa, Bang. Ini saya beritahu nih, Bang. Seseorang menjadi Islam karena dia tidak tahu Islam itu apa. Seandainya seseorang sungguh-sungguh mempelajari Islam itu apa, orang tersebut pasti akan segera meninggalkannya. Gimana itu? Lu nggak percaya? Bang, pernah dengar orang Islam ngerusakin rumah peribadatan agama lain? Jadi gini Bang, kita Sebentar, harus saya tanya bedakan. dulu Bang. Pernah dengar orang Islam ngerusain matah-matahin salib, mecah-mecahin kaca? Pernah dengar? Ya pernah. Pernah. Menurut Anda itu Islami nggak? Itu kan oknum Bang, bukan ajaran Islam. Saya tahu itu oknum karena hanya mereka yang menjalankan ajaran agama Islam. Lu Oknum justru Bang, oknum itu. Justru oknum-oknum itulah yang menjalankan ajaran agama Islam. Yang mau saya tanyakan begini, matah-matahin salib itu ajaran yang Islami atau tidak? Tidak. Anda percaya Nabi Isa akan datang ke dunia? Ya percaya. Apa yang akan diperbuat oleh dia? Menjadi hakim yang adil. Selain daripada itu? Mematahkan salib. Mana itu sumbernya itu? Wah, ini makanya saya bilang alasan Anda Islam adalah karena Anda tidak mengerti ajaran Islam. Sumbernya mana? Datanya mana? Oke, baik. Datanya mana katanya? Baik. Oke. Apakah Mana datanya? tujuan? Baik, kita sabar ya Surat teman-teman apa ya. itu? Hadis bang, hadis. Di dalam hadis Nabi Isa itu akan datang. Coba nih ya, saya tunjukkan kepada Anda ya. Saya tampilkan dulu di layar. Baik. Saya balikin kamera saya. Nabi Isa ini adalah cerminan daripada sebenarnya ya udah dipalsukan bang. Karena kebencian-kebencian orang Islam itu akan dituangkan oleh Nabi Isa ini. Walaupun ini sebenarnya adalah karangan dari orang-orang Islam. Nih, turunnya Nabi Isa di akhir Sohih apa zaman. enggak itu? Gimana? Sohih apa enggak itu hadisnya itu? Sudah mulai mempertanyakan kesohihan hadisnya. Baik. Hadis itu kan ada 3 Bang. Baik Yang nih, kita sohih, tampilkan ya Bang ya. Kita tampilkan yang nih. dhaif. Oke, kita tampilkan nih Bang ya. Bagaimana Nabi Isa akan turun? Nih, hadisnya Bang ya nih. Dikatakan gini.
Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya. Ibnu Maryam ini maksudnya Isa ya, akan turun di tengah-tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Dia akan Mematahkan salib, mematahkan salib, menghapus jizyah. mematahkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah. Jizyah. Jizyah itu apa, Bang? Iya. Nah, nggak tahu lagi kan, makanya saya bilang Bang, Anda Islam tuh karena nggak tahu Islam itu apa. Jizyah itu nah, menurut ajaran agama Islam, Nabi Isa akan datang untuk mematahkan salib. Betul? Ya, betul. Nah, jadi ketika orang Islam mematah-matahkan salib, itu Islami nggak ajaran itu? Ya, Meninggal dunia. Jadi tapi kan sebenarnya ada yang Bang, nggak gitu. kalau orang Nah, Islam ada yang mata-matahin dibenarkan salib, itu. Bang, kalau orang Islam mata-matahin salib, ngerusak-ngerusakin gereja, itu lagi latihan, menunggu datangnya Nabi Isa. Mereka sedang latihan, kita latihan dulu mata-matain salib. Nanti Nabi Isa kalau datang kan kita udah biasa mata-matain salib, jadi gampang. Ya nggak gitulah, Bang. Kok nggak gitu? Oh ya, Abang ini agamanya apa, Bang? Saya seorang Kristen Bang, tetapi saya ini sangat mendalami agama Islam. Kristen tapi kok pakai peci, Bang? Peci ini sebenarnya ini datangnya bukan dari Islam Bang. Semua itu Dari diklaim. Islam, Bang. Peci. Oke, asal usul peci dari mana? Dari Arab. Arab. Emang dari mana? Bang, semuanya diklaim oleh orang agama Islam. Jangankan peci, nabi-nabi aja semua diklaim jadi orang Islam kok. Gini, saya tanya sama Anda kalau sholat pakai baju koko, betul? Ya, Baju koko itu asalnya dari mana? dia dari Arab Saudi. Arab Saudi. Dari mana emang? Duh, baju koko itu malah asalnya dari Cina, Bang. Duh, masa? Mana itu datanya itu? Iya, makanya Bang jadi orang Islam terus biar makin pinter. Gini aja Bang, saya mengatakan sesuatu yang benar kepada Anda. Kita kalau ngomong agama Islam pun Anda banyak nggak taunya. Gini, kalau Anda sungguh-sungguh mendalami agama Islam, Anda baca hadis, Anda pelajari Al-Quran, percayalah kepada saya. Tidak dalam waktu yang lama lagi Anda akan mengatakan kepada saya, buku-buku ini lebih bagus dibuang ke tong sampah. Pasti Anda bilang begitu. Itu kan menurut kamu, Dis. Karena Anda tidak pernah membacanya. Lu gimana? Menurut Al-Quran, oh gini aja, ketika Anda membaca Al-Quran, Anda akan mendapatkan pahala, betul? Betul, betul. Setiap huruf-huruf yang Anda baca mendapatkan pahala dan kebaikan, betul? Satu pahala. Ya. Oke, baik. Ketika Anda membaca surat Al-Ahzab ayat 50, saya bukakan kepada Anda ya. Al-Ahzab ayat 50 dan 51. Apakah Anda akan mendapat pahala ketika membaca ini? Sebentar. Bentar nih. Surat Al-Ahzab ayat 51. 50 apa 51? 50 dan 51. Nih, coba ya kita bacakan nih. Nanti Anda dapat pahala baca ini. Oke, baik. Hai Nabi Muhammad. Oke, coba sebentar baca dulu Arabnya biar dapat pahala. Baca Arabnya biar dapat pahala. Kamu bacalah. Ayo kamu baca. Ya kamu lah, katanya. Nah, kamu nggak bisa baca huruf Arab. Baik, kita baca artinya. Kamu yang baca. Kita baca artinya. Saya artinya. Ini artinya ini. Kamu di sini siapa? Muhammad, Nabi Muhammad. Oke. Kamu boleh menangguhkan
menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Sekarang saya tanya, bagaimana kamu membaca seperti ini, kamu dapat pahala itu dari mana jalan ceritanya? Coba. Ini kan khususon Bang. Khusus Iya, yang saya tanya, Nabi ini Muhammad. ini tentang siapa? Tentang Nabi Muhammad. Tentang Muhammad. Tentang Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki, betul? Ya. Oke. Bahkan dia boleh menggauli siapa-siapa perempuan yang sudah diceraikan oleh dia, betul? Ya. Lalu ketika kamu baca ini, kamu dapat pahala? Ya dapat lah. Itu kan Enggak, ini hubungannya sama kamu apa ini? Hubungannya dengan keimananmu, hubungannya antara kamu dengan Allah apa? Apa urusannya ayat ini dengan kamu? ini kan sejarahnya Bang, sejarahnya Nabi Iya, Muhammad. yang saya tanya, urusan ayat ini dengan diri kamu terhadap Allah itu apa? Ya, nggak ada sih kalau Enggak ada, terus ngapain kamu dapat pahala baca-baca kayak ini kan begini? sejarahnya Bang. Sebentar, Menceritakan saya balikin dulu sejarahnya. kamera saya ya. Memang kita harus bersabar, saudara-saudara mengajari umat Islam. Saya balikin dulu kamera saya. Bang, itu ayat mengenai Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Ya. Kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah kamu ceraikan. Urusannya sama Anda apa? Ya itu ya nggak ada sih urusannya sama Nggak saya. ada urusannya, itu kan urusan Muhammad. Kenapa Anda baca-baca terus Anda dapat pahala? Coba mikir Bang, mikir pakai otak. Ya kan ada suri teladan yang baik Bang. Jadi akan ada, kalau ada yang baik kita ikuti. Jadi Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Itu kan khususan Bang. Ya itu bagus, Khusus. itu bagus. Ya kalau dia menolong para janda ya bagus. Para janda. Nah kita kan nggak tahu janda Oke. kayak gimana. Oke, gini. Anda tahu nggak apa kata Aisyah kepada Muhammad perihal ayat tersebut? Gimana? Baik, ya, itu tertulis di dalam Sahih Bukhari nomor 4414. Sahih Bukhari Nomor 4414, silakan baca. 4414. Aisyah Anissa ya? Aisyah, Bang, istri Muhammad. Oh, Nih, saya bantuin di sini. Aduh, banyak orang Islam yang tidak tahu ajaran agamanya. Nih. Kelihatan, Bang? Kelihatan ini? itu Nih. Sahih apa enggak itu? Sahih. Ya? Ini Sahih, Bang, Sahih Bukhari. Ini loh, Sahih. Bukhari. Oh iya iya iya. Iya, Gimana Sahih bacakan, Bang? Bukhari. Telah menceritakan dan seterusnya. Nih, dari bapaknya, dari Aisyah. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Menyerahkan diri itu maksudnya itu boleh disetubuhi oleh Muhammad. Ya, saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Saya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsumu. Ini mah. Jadi Allah sangat cepat memenuhi hawa nafsunya Muhammad.
Kok iya ya? Iya, bagaimana? Makanya saya bilang tadi, Anda Islam karena Anda nggak ngerti Islam itu apa. Hmm. Nih, coba Anda bisa baca huruf Arab nggak? Ini bacanya apa? Lihat mana? Ini loh. Ini huruf apa? Saya nggak bisa, Bang. Nah, sungguh nekat yang nyata. Emang Oke. bacanya apa tadi? Hawa nafsu. Hawa. Coba, Anda mau saya tanya dulu nih, Agung. Anda sholat gimana? nggak? Sholat. Ketika Anda sholat, Anda membaca Al-Fatihah. Iya, baca. Coba bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa arti walad dolin? Sesat. Dolin, sesat. Jalan yang Nah, sesat. Muhammad seorang yang dolin nggak? Ya enggak lah. Nah, nggak tahu dia Muhammad seorang yang dolin. Muhammad itu dikatakan dalam Al-Quran seorang yang dolan. Anda tidak tahu. Datanya. Wah, mana datanya? Baik. Sungguh dia nekat yang nyata, Kalau ada saudara-saudara. Saya percaya kalau nggak ada berarti kamu ngarang. Baik, kita tunjukkan apakah Muhammad seorang yang dolan. Itu ada di dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Aduh, sungguh nekat yang nyata dia ini ya. Baik. Aduha ayat ke-7. Mm-mm. Sudah lihat? Ya, Apa di situ dikatakan? dan dia mendapatimu dalam keadaan bingung. Bingung ini, Bang. Oke, bahasa Arabnya apa? Itu kan dia mau dipelintir salah penerjemahannya. Nih, baik, saya balikin Dan kamera saya dia lagi nih. mendapatimu dalam Oke. keadaan bingung. Wazakada dolan nih. Dolan. Ya, artinya apa itu? Walad dolin tadi. Apa walad dolin? Walad dolin. Sesat, Apa? bingung. Bingung kalau nggak sesat. Dolin. Tadi saya tanya kepada Anda apa? Walad dolin. Dolin ya, Apa dolin? sesat. Sesat. Nah, kata dolin sama dolan itu kata sama, kata yang sama. Ya, tapi kan artinya dua, Bang. Iya, Sesat kalau sama bingung. dolin itu banyak jamak, kalau dolan itu tunggal. Muhammad didapati seorang yang dolan. Dolan artinya sesat. Kita tampilkan. Kalau nggak percaya kita tampilkan nih. Kita tampilkan. Iya, kita tampilkan nih. Bingung. Ya, baik. Kita tampilkan tafsirnya ya. Tafsirnya. Apa maksudnya Muhammad didapati seorang yang dolan nih? Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia surat Ad-Duha ayat 7. Dan bukankah dia juga mendapatimu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar. Jadi Muhammad didapati seorang yang mengerti akidah nggak? Oh, itu sebelum jadi nabi ya, Bang ya? Iya, sebelum jadi nabi dia mengerti akidah nggak? Ya, kalau sebelum ya, kalau dari situ kan enggak. Oke, orang yang tidak mengerti akidah berarti sesat nggak? Meninggal dunia. Berat. Jadi saya sarankan kepada Anda untuk belajar agama Islam. Nanti kalau Anda belajar Iya, Pak. agama Islam, pasti Anda akan meninggalkannya. Itu kan menurut kamu, Bang.
Kok menurut saya lagi dari tadi sudah saya tunjukkan Bang berbagai macam ayat. Dia seorang yang dolan. Agama itu kan ya ada baiknya ada jeleknya Bang ya. Jadi kita tuh harus Nggak ada baiknya, menerima jelek semua. sebaik-baiknya. Gimana? Ada Bang, di Islam ada yang baik mengajarkan itu berbakti Anda. kepada Bang, orang dengarkan. tua. Yang baik itu Anda. Sedangkan di dalam Al-Quran dan hadis Anda tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya. Mana ada yang baik Bang? Coba tunjukkan satu kebaikan di dalam Al-Quran atau hadis. Tunjukkan. Al-Quran ada ucapkanlah perkataan yang benar. Itu kan Oke, baik itu Bang. ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Coba bacakan. Nah ya, Coba bacakan surat Al-Ahzab ayat 70. benar. Ya ayyuhallazina amanu. Al-Ahzab. Wahai orang-orang yang beriman. Ucapkanlah perkataan yang benar. Coba. Bentar, saya bacakan ya. Surat Al-Ahzab ayat 70. Apa dikatakan di situ? Al-Azab 70. 70 ya Bang ya? Ya, apa di situ dikatakan? Oh. Benar. Tujuh puluh. Al-Ahzab 70. Lama. Mencari Al-Ahzab 70 tinggal Al-Ahzab 70. Kok 30 ya? 70 ya Bang? 70. Ya 30 Anda ketik 30 ya 30 lah gimana? Ya. Ketik 70. Apa Wahai di situ orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oke, disuruh mengucapkan perkataan yang benar, betul? Ya betul. Itu kan baik itu Bang. Ya, di dalam Al-Quran disuruh mengucapkan perkataan yang benar. Tapi di dalam hadis apa terus? dikatakan Muhammad? Gimana? Boleh berdusta, gimana? Mana ada dis? Mana yang gak percaya dia? Aduh. Sekarang bebas ngomong. Lu baik-baik. Apakah orang Islam boleh berdusta? Waduh, Anda ini Nggak tidak tahu boleh. ajaran agama Islam. Boleh. Islam boleh berdusta. Aduh, bagaimana Anda ini? Nih, dengarkan ini. Apakah orang Islam boleh berdusta? Perhatikan. Ada 3 kebohongan yang dibolehkan. Perhatikan. Ada 3 kebohongan yang dibolehkan dalam Islam di hadis Nabi ini. Ya, apa kebohongan yang pertama? 1, bohong di medan perang. Yang bohong yang kedua yang diizinkan, yaitu bohong untuk mendamaikan kedua orang saudara. Yang ketiga adalah apa coba? Bohongnya suami kepada istrinya. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Ayo, kita ini boleh kok bohong, Bu. Islam ini boleh bohong dalam 3 hal. Pertama adalah bohong dalam strategi perang. Gak mungkin orang lagi perang ngasih tahu strategi perang itu bisa kalah, Bu. Kemudian orang yang kedua mendamaikan suami istri, mendamaikan orang yang berselisih. Orang yang lagi berselisih kita bisa bilang, tahu nggak? Dia tuh baik banget loh sama kamu, sedang mempersiapkan hadiah. Kita siapin aja hadiahnya, padahal bukan dia. Berbohong untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Kamu dapat salam loh dari dia sayang dan rindu sama kamu misalnya, boleh. Dan bohongnya suami istri, Itu kan ada sebabnya dis. Oke, menurut nggak Al-Quran semata-mata disuruh mengucap, bohong. tenang. Menurut Al-Quran disuruh mengucapkan perkataan yang benar, betul? Ya benar. Apa perkataan yang benar itu? Itu kan ada itunya dis, ada Berat. Apa definisi benar? Definisi benar itu apa? ya tidak bohong. Sesuatu yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, betul?
Ya. Contoh misalnya, kalau suami kawin lagi, maka harus ngomong kawin lagi, betul? Ya bener lah. Nah, kalau itu tadi boleh bohong. Jadi Ustadz kalau pergi misalnya kemana ke Bogor, dia kawin lagi di sana, ngomongnya sama istrinya nggak kawin lagi, nggak apa-apa, ajaran Islam. Gimana Anda ini? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Itu bisa dijelasin oleh para ulama, Bang. Bisa jelasin muter-muter. Iya kan, kita kan ada ulama, Bang. Jadi nggak jalan sendiri. Oke lah, Kalau kita Marmar, nggak gini tahu, saja. Gini saja, nanti banyak yang inbox saya nih, dimarahin lagi saya. Kamu beraninya sama orang Islam awam ya? Kamu itu, wah, gitu. Oke lah, itu kita kasih yang ngomong kayak gitu suruh naik itu. Jangan yang di ngomong komen begitu aja suruh itu. naik. Oke baik, kita kasih naik, kita kasih naik. Kita Oke, Bang, kasih ya. naik. Oke. Coba kita kasih naik ada Adam. Sebentar ya, kita kasih naik ada Adam. Oke, Adam. Zuma nggak berani naik sini, nggak berani. Itu nggak berani sama saya tuh. Saya sampai diblokir itu sama dia. Ya, Adam 1987. Bang Silakan. Zuma nggak berani gimana, Bang? Nggak berani sama saya itu. Si Zuma itu paling takut kalau ngelihat saya itu. Saya naik tempat dia aja diblokir sama dia. Ya, Adam. Halo. Ya. Oh, Anda Yes. tidak bisa menyalakan kamera ini. Sorry Adam, saya turunkan, nggak bisa nyalain kamera. Sebentar ya, kita kasih naik. Bang, ya yang- udah, Bang. Saya mau tidur dulu, Bang. Oh, tidur dulu. Oke lah kalau begitu. Silakan Bang. Udah silakan. malam ini. Makasih, Bang ya. Sama-sama, sama-sama. Baik, saya turunkan ya. Ustadz Fakri.